Baik pemirsa, ketika kehidupan seseorang dikaruniai sebuah penyakit ya, karena penyakit itu kita nyebutnya harus karunia juga, karena mungkin dari penyakit tersebut kita mau dinaikkan derajatnya atau mau diuji seperti itu. Kalau lolos ujian berarti lulus ya Bu ya. Oke, seperti ibu yang cantik ini dari sebuah kesabaran, akhirnya sekarang mendapatkan kesembuhan. Ambil 3 paket ya. 3 paket itu berapa 30. lama? 30 kali. 33 kali. Wow, 1 bulan seperti itu. Dan itu terapinya termasuk cepat. Terapinya setiap hari ya? Tiap hari. Tiap hari. Sekarang yang mau saya tanyakan, di kaki itu kalau ditusuk-tusuk dengan itu kan masih jarem ya biasanya besoknya. Itu nggak apa-apa Bu Yuli untuk dilakukan kembali. Kecuali ngelawan. Dikakuin gitu, mungkin ada bekas. Saya pikir kalau abisnya dipukulin tuh sama terapisnya. Ngelawannya begitu, itu ngelawannya lain lagi ya Bu ya. Jadi memang dikakuin gitu. Itu nggak boleh, jadi kita harus pasrah gitu ya. Pasrah dilemesin. Gitu. Baik. Kita kembali lagi ke Ibu. Ibu, mungkin saat ini apa sih yang dirasakan setelah mendapatkan sebuah kesembuhan? Alhamdulillah. Jalan juga enak. Aku dengar suaranya, dulu suaranya mohon maaf, sampai nggak keluar gitu? Oh enggak, tapi masih tetap ada, tapi pelan-pelan gini. Tapi kalau suaranya begini tambah manis, ini mungkin anugerah juga. Oke, dan Ibu, mulai dari saat ini, pola hidup yang dilakukan di rumah, apakah Ibu setelah tahu ada tiroid, setelah sekarang sembuh, hidupnya jadi sehat atau seperti apa? Mulai dari makanan atau apa gitu? Hati-hati aja, seperti itu ya. Kalau dari Ibu, bagaimana dari pola hidupnya saat ini? Ya, sekarang saya juga menjaga makanan. Tiap hari makannya tahu tempe, nasi doang. Iya gitu ya. Oke, baik. Kalau Ibu? Ya sama. Oh, sama. Tapi kalau udah sembuh boleh. Kalau udah sembuh boleh ya. Untuk bisa sembuh terapi akupressure ini, pertama kita harus yakin. Yakin 100% saya bakal sembuh. Kalau kita yakin 70% itu udah dapat kesembuhan. Terus kedua, pasrah. Nggak boleh stres. Ya, mungkin Ibu ini stres juga kali. Iya. Stres itu juga memicu. Stres dalam hal arti ini kok nggak sembuh-sembuh, akhirnya mikir terus. Iya, akhirnya pendarahannya terus-terusan. Ya, nggak boleh, maksudnya harus pasrah. Soal mati hidup itu ada yang ngatur kok. Baik. Ketiga, selalu berpikiran positif. Keempat, datangnya tiap hari. 20 kali itu harus tiap hari. Terus kelima, yaitu pantangan makan. Iya, pantangan makan jalani nggak Ibu, ya? Iya. Itu beberapa faktor yang membuat Ibu ini nggak sembuh, tapi masih ada harapan sembuh. Kalau Ibu belum dioperasi kemo dan sinar, sembuhnya 100%. Saya berani jamin ya. Tapi ya itu, kalau kita berobat dengan akupressure, dengan terapi ini, terus nggak yakin ya, nggak yakin, terus pantangan makanan nggak jalanin, terus nggak datang tiap hari, terus dicampur herbal biasanya. Itu yang membuat parah, dicampur herbal, mahkota dewa, daun sirsat, terus dan lain-lainnya. Ya, dan lain-lain tuh, yang gitu-gitu tuh memperparah. Ya. Baik. Tapi kalau terapinya murni, terapi akupressure dan cikung, saya yakin sembuhnya 100%. Gitu. Oke, seperti itu. Jadi mungkin di sini kita tidak bisa melihat sepihak saja. Mungkin ada beberapa faktor yang tentunya tidak bisa diungkapkan seperti itu. Salah satu contoh nih, kita ngobatin jerawat Bu Yuli. Ada beberapa pil yang dari dokter setelah diminum jerawat itu semakin keluar. Orang kan pasti bilangnya nggak cocok nih pakai obat dokter. Padahal dengan dikeluarkan si jerawat tersebut itu akan menuju kesembuhan. Nah, sama juga seperti mungkin yang tadi diceritakan Ibu, itu adalah proses. Jadi pengeluaran minum dan vitamin melalui darah seperti itu ya Ibu ya. Oke, sambil menunggu penelpon yang masuk, saya mau menanyakan tentang orang-orang yang ingin memiliki keturunan. Apakah bisa di akupressure ini orang yang ingin memiliki anak juga diterapi? Iya. Pasien, dulu saya pernah menghadirkan 14 tahun orang Surabaya sini, ibu-ibu dari Surabaya juga. 14 tahun menanti punya momongan. Waktu pertama kali ketemu saya, dia dalam keadaan terkapar, maksudnya nggak bisa bangun karena vertigo berat dan lambung kronis. Tapi setelah terapi 40 kali lebih, 47 kali mungkin, terus dia sembuh dari vertigo dan lambung kronisnya, langsung hamil. Waktu itu jadi testimoni 2 kali, saat dia hamil 8 bulan ya, saking bahagianya gitu ya, 14 tahun menanti pengen punya keturunan. Punya anak ya, di Bali juga 11 tahun, dia udah bayi tabung pun gagal, tapi berhasil setelah di akupressure. Ya, kalau wanita susah punya keturunan karena rahimnya bermasalah, ada kista, miom, kanker, tumor, ada pelengketan, penyumbatan, atau darah sang ibu ada
kuman atau virus Toxoplasma, Rubella, dan GMP. Kalau ada kuman ini atau virus ini, kalau hamil keguguran terus. Tapi dengan akupresur Hokian Salinsi ini, darah sang ibu ini dimatiin dengan antibodi kita ya. Jadi, virusnya ya. Virusnya kista, maksudnya Toxoplasma, Rubella, GMP, kuman itu bisa mati. Dan kistanya kita bersihkan dengan akupresur ini. Kista, miom, kanker, tumor, dan pelengketan penyumbatannya itu dibuka. Dan otomatis kalau udah bersih, otomatis hamil. Nggak susah. Biasanya kalau bagian bapaknya karena jumlah spermanya kurang atau jumlahnya cukup, tapi gerakannya nggak gesit, nggak lincah. Tapi dengan akupresur ini bisa diperbaikin gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bagi Anda yang memiliki keturunan mungkin ada beberapa kendala seperti miom dan juga kista, ini bisa langsung datang ke akupresur Hokian Salinsi. Nah, Ibu Yuli, tentunya kalau kita melihat ini sekarang ini tadi saya sempat membahas anak-anak yang masih produktif, khususnya untuk anak 9 tahun tapi sudah memiliki miom. Itu apakah prosesnya juga sama seperti orang dewasa untuk penyembuhannya atau terapinya? Tapi tahan dulu karena ada iklan. Kita masih ada satu segmen lagi. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi untuk menemani Anda yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di Solusi Sehat, solusi kesehatan Anda.